Sekarang kita bahas soal tugas yang kedua. Di sini sudah ada soalnya yang akan kita bahas mengenai perpindahan gerak. Nanti materi bisa dibaca lagi. Apa itu perpindahan gerak? Nah, dari soal di sini diketahui sebuah lempeng dalam gambar ini ya, mempunyai kecepatan sudut, ini namanya kecepatan sudut, sama dengan 120 putaran per menit. Kecepatan sudut 120 putaran per menit. Dan percepatan sudut 132 radian per detik kuadrat. Jadi di sini ada kecepatan sudut, di sini ada percepatan sudut. Jarak 0B, jarak titik 0 ke B sama dengan 38,1 mm. Jadi jarak 0 ke B jaraknya 38,1 mm. Dan jarak 0 ke C sama dengan 25,4 mm. Jadi jarak 0 ke C 25,4 mm. Pertanyaannya di sini, tentukan PB atau kecepatan di titik B. Nah, ini kecepatan di titik B. Berarti kalau ini kecepatan di titik C, terus percepatan di titik B pangkat N, artinya terhadap putaran. Kalau N itu putaran, jadi membacanya percepatan di titik B terhadap putaran datang ya. Terus percepatan di titik B terhadap T itu waktu. Jadi bacanya percepatan di titik B terhadap waktu. Nah, terus sama di sini percepatan di titik C terhadap putaran. Terhadap putarannya percepatan di titik C terhadap waktu. Nah, sini kita disuruh buatlah gambar dengan ukuran penuh lempeng untuk lempeng dan tunjukkan vektor-vektor pada titik B dan C dengan menggunakan skala. Jadi vektor-vektor ya vektor kecepatan dan vektor kecepatannya. Jadi ini kita gambar penuh skala. Jadi ukurannya misalnya di sini jaraknya 0 ke B itu adalah 38,1, ya kita gambar menggunakan penggaris jaraknya 38,1 ya. Kalau di sini dari 0 ke C berarti di sini jaraknya 25,4. Berarti kita gambar pakai penggaris C jaraknya 0,4. Di sini juga ada sudut 135, ya berarti kita gunakan busur. Jaraknya sudutnya 135 derajat. Misalnya dalam tugas saya ganti 135 plus 10 ya berarti 145. Tapi kalau 145 ya berarti ini nanti digeser. Sudutnya 145. Boleh digeser yang bawah, boleh digeser yang atas. Terserah. Kalau mau digeser yang bawah tadi ya nanti gampang. Terus di sini yang penting di sini kita baca skala kecepatan. Skala kecepatan itu adalah 1 mm sama dengan 0,0120 meter per detik. Berarti nanti kalau kita menggambar skala kecepatannya, skala V-nya adalah 0,120 meter per detik. Skala percepatan
1 mm sama dengan 0,240 meter per detik kuadrat. Nah, nanti kalau untuk kecepatan ini maksudnya skala ini untuk menggambar vektor nanti yang akan kita kerjakan ya. Nah, sekarang kita suruh menentukan secara grafis kecepatan C terhadap B. Nah, pertemuan pertama kita bahas vektor kecepatan antara misalnya antara si A dan si B. Nah, misalnya ya. Nanti kalau di sini kecepatan C terhadap B. Nah, itu berapa? Terus percepatan di titik B berapa? Percepatan di titik C berapa? Dan percepatan C terhadap B apa? Nah, itu nanti yang akan kita bahas. Nah, yang penting di sini juga arah kecepatan sudut dan percepatan sudut harus diketahui dulu. Arah kecepatan sudut ini adalah searah jarum jam, sedangkan arah percepatan sudut adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi berarti kalau kita menggambar kecepatan searah jarum jam, kalau percepatan nanti berlawanan. Nah, ini dari soalnya sudah kita pahami. Nah, sekarang kita ke pembahasan. Nah, sini saya memakai cap karena biasa saya rekam. Ini soalnya yang tadi. Nah, sudah kita pahami berapa arah kemana arah kecepatan sudutnya, kemana arah percepatan sudutnya udah tahu. Nah, sekarang dari soal kita disuruh mencari VB dan VC, kecepatan VB dan kecepatan VC. Arahnya jelas, ini searah jarum jam. Sekarang kita, nah berarti di sini arah VB-nya berarti di titik B, berarti searah jarum jam. Ini arahnya kalau V itu tegak lurus batang B. Bisa kita lihat di materi pertama. Nah, materi pertama di sini gerakan absolut, gerakan relatif. Nah, di sini itu harus tegak lurus batang. Resultannya selalu tegak lurus dari jari R atau kalau dalam soal tadi batangnya. Lebih jelas lagi bisa dibaca di materi yang saya scan ini ya. Ini nanti kenapa tegak lurus nanti bisa dibaca lebih detailnya. Oke, kita kembali ke soal. Jadi intinya kecepatan itu tegak lurus batang kalau dalam kinematika. Berarti tegak lurus di sini saya pakai garis penggarisnya ya. Terus ini 90 derajat terhadap B. Sedangkan titik C juga sama di sini. Terus titik C. Nah, ini BB, BC. Arahnya sudah diketahui. Nah, pertanyaannya sekarang berapa jarak di sini? BB, BC ini kan ada jaraknya. Kita kan mau mengetahui berapa ini kecepatannya, ini berapa kecepatannya titik C dan titik B. Kita geser dulu. Nah, di sini dalam pembahasan
kecepatan sudutnya adalah tadi diketahui dalam soal 120 putaran per menit. Nah, kita rubah dulu dalam detik. Tapi di sini kita bagi menjadi 62 pi. Pi itu adalah 180 atau satu putaran. Kalau 2 pi kan 360 ya. Nah, 120 dibagi 60 kali 2 pi, maka ketemunya adalah 12,57 radian per menit. Maaf, per detik. Nah, second. Sedangkan alfanya karena sudah second ya berarti ketemunya 132 radian per second. Nah, PB di sini, saya geser dikit biar kelihatan. Nah, PB di sini adalah rumusnya jarak. Nah, jarak 0 ke B atau 0 ke B, jaraknya dikalikan kecepatan sudut. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah dari soal diketahui 38,1 mm. Satuan kecepatan kan meter ya. Jadi nanti dibagi berapa? 1000 ya. Jadi 0,0381 dikalikan kecepatan sudutnya adalah 12,57, ketemunya adalah 0,479 meter per second. Nah, udah ketemu jaraknya di sini. Nah, tapi kan permasalahannya di sini kan kita mau menggambarnya kan, kalau kita menggambar menggunakan meter per second nggak bisa kan? Nah, maka di sini kita skala menggunakan milimeter. Nah, di soal itu sudah ada, soalnya sudah ada. Nah, skalanya berarti kalau kita di sini ketemunya 0,0120 meter per detik ya berarti 1 mili atau 1 banding 0,120. Berarti nanti kita rubah dulu menjadi milimeter. Tapi caranya nanti ini saya pakai Excel aja karena biar lebih jelas. Misalnya di sini tadi skalanya 1 banding 0,012. Nah, ini 1 banding 0,02. Jadi nanti misalnya di sini X ya. X-nya diketahui berapa gitu. Misalnya di sini kan tadi ketemunya X-nya adalah 0,479. 0,479. Nah, maka di sini ketemunya adalah 38,92. Rumusnya ya ini dibagi X dibagi skalanya. Ini kan skalanya dalam meter per second, ini skalanya dalam milimeter. Kan yang kita mau mencari dalam milimeter supaya kita nanti bisa menggambar berapa jarak yang ada di sini. Nah, tadi kan ketemunya 0,479 meter persegi, ketemunya adalah 39,92. Berarti nanti kalian tulis di situ berapa jaraknya. Nah, berarti di sini jaraknya itu adalah sekian, 39,92 mm. Nah, sekarang yang VC-nya adalah di sini ketemu 26,58. Tadi di sini kan 0,319 dibagi 0,012 atau di sini kita tulis 0,319. Saya pakai kalkulator ya berarti 0,319
9 dibagi 0,012, ketemunya adalah 26. Nah, itu caranya. Ini ketemunya ini berarti nanti kita garis di sini. Garis, pakai garis 3 ya. Jadi kalau ini kan tegak lurus terhadap batang C, jaraknya VC berapa? Ya, 26,58. Arahnya kemana? Ya, tegak lurus batang C. Tegak lurus itu berarti 90 derajatnya batang C ini. Nah, jaraknya sekian. Harus persis, jangan sampai kurang atau lebih. Itu VC sudah diketahui. Nah, sekarang kita lanjut dari soal VB, VC. Sudah, sekarang VB terhadap N, VB terhadap T, AC terhadap N, kecepatan C terhadap T. Nah, arahnya kemana? Nah, kita lihat dulu soalnya. Kita lihat dulu materi yang pertama. Nah, ini adalah kecepatan relatif yang di percepatan. Nah, yang percepatan. Nah, ini kalau kita bahas nanti di sini, nanti kalian bisa baca sendiri. Intinya di sini kalau atau di sini ada. Nah, di sini intinya gini, cara mencari percepatannya. Kan tadi disuruh mencari percepatan C terhadap N. Itu arahnya adalah, misalkan lihat ke warna hijau. N, nah ini N sini. Itu sejajar batang. Nah, kalau N yang namanya putaran kan pasti berdasarkan porosnya putar. Nah, kalau terhadap T itu tegak lurus batang C. Nah, cara menentukan ini arahnya searah atau berlawanan, nah, kita menentukannya adalah menggunakan percepatan sudutnya ini. Ini kan arahnya berlawanan. Nah, ini kan arahnya ke sini, arahnya ke sini. Titik C, kalau di titik B ya sama. Arahnya titik B juga arahnya sama. Berarti N berarti. Nah, sekarang kan kita belum tahu ini berapa, titik B-nya terhadap N-nya berapa, terhadap T-nya berapa, belum tahu. Nah, di sini dihitung dulu. Saya geser dulu. Nah, saya geser dulu di sini. Ketemunya di sini A terhadap N itu rumusnya adalah jarak 0 ke B dikalikan kecepatan sudut pangkat 2. Nah, ya, rumusnya. Jadi jarak 0 ke B, jarak 0 ke B dikalikan kecepatan sudut pangkat 2. Maka di sini
dijadikan, kenapa 0,0381 ya, tadi kan meter dijadikan tadi kan mili dijadikan meter, dijadikan 12 itu dari sini 0,0381 dari soal, maka ketemunya 6,02 meter per second kuadrat. Nah ini kan masih dalam percepatannya masih dalam satuan meter per second kuadrat. Nah ini nanti kita skalanya kan di soalnya kan adalah 1 mm sama dengan 0,240 meter per detik kuadrat. Nah di sini nanti kita rubah menjadi milimeter, caranya sama ya. Tapi kalau tadi kan skalanya 1:0,24 meter per second kuadrat. Nah, misalnya tadi ketemunya berapa tadi? 6,02 maka di sini ketemunya adalah 25. Nah, itu caranya. Caranya adalah 6 dibagi 0,24 sama dengan 25,08 percepatan. Nah, dari sini berarti kan sudah kita ketahui. Ini sudah saya isi dulu ya lebih cepat. Tapi kalau terhadap n ya berarti di sini jaraknya di sini berapa? 25,4. Ini jarak yang 25,4 ini 25,4 ini jarak APN itu adalah 25,4. APT nya berapa? Nah, sini ya, kita tidak aja 20 ini adalah 20. Ini saya kasih tulisan ini biar jelas. Jadi di sini sudah diketahui kan jarak APN-nya berapa, APT-nya berapa. Lah kalau sudah tinggal kita tarik garis. Tarik garis ke sini, tarik garis. Nanti kan otomatis perpotongan di sini. Nah, perpotongan ini namanya nanti akan ketemu nilai AP. Nah, nanti baru ketemu nilai AP. Ini secara langsung udah menjawab pertanyaan berapa AP, berapa AC. Nah, AP AC udah ketemu. Nah, sama di sini kalau untuk mencari B terhadap N, AC terhadap N, C terhadap T, ya, kita cari dari ambil dari sini. Kita pindah ke atas. Ini saya pindah ke atas biar lebih jelas. Ini apa ini tadi? Nah, di sini. Sedangkan hasilnya adalah 13. Hasilnya adalah ini 13,96. Nah, selanjutnya baru kita tarik garis, tarik garis, tarik garis. Otomatis ketemu jarak AC. Nah, AC sama AB. Nah, itu udah.
Sekarang di sini juga ada ditanya berapa V kecepatan itu, V terhadap kecepatan C terhadap B ya. Kecepatan C terhadap B di sini, kembali ke pembahasan. Nah ini caranya. Di sini ada kata tadi yang kita cari adalah V C terhadap B. Nah, sebelum kita bahas ini, kita kembali ke materi yang pertama, pertemuan 1, vektor, penjumlahan vektor. Atau yang kedua, kan ada absolut, ada gerakan relatif. Absolut berarti kan gerakan yang sama-sama diam. Jadi kecepatan A terhadap B itu berarti kan VA dikurangi VB, atau bisa ditulis kayak ini. Tapi kalau dalam kinematika bisa ditulis ini. Jadi enggak. Nah ini, maka bisa dibaca lagi. Berarti nanti kalau VA dikurangi VB maka VA terhadap B. Atau di materi yang terakhir juga ada ini lebih lengkap. Kalau yang tadi rangkuman, maka terus berarti di sini, nah ini yang penting, kita cara memindahkan garis PB. PB ini kita pindah garisnya sini. Nah, kita anggap saja sama PB. Nah, kita bisa menggunakan penggaris 3, caranya sama kayak kita menggambar teknik. Jadi kita gunakan 2 penggaris. Jadi kalau kita nggak membawa dua penggaris sepasang ya, itu nggak akan bisa. Nah, nanti untuk tekniknya bisa dipelajari lagi, karena ini di sini nggak bisa saya pakai penggaris saya tampilkan. Nanti kalau pakai penggaris satunya taruh ke sini terus digeser. Jadi harus sejajar dan presisi. Kalau ini misalnya ini nggak presisi, ya nanti hasilnya salah kelihatan. Jadi ini harus presisi. PB. Sekarang PC. PC-nya kita pindahkan di sini juga. PC anggap saja sama. Nah, tadi PC, VB udah kita pindahkan, arahnya udah tahu. Berarti kalau PC arahnya adalah plus. Nah, kalau VB karena minus ya berarti berlawan arah. Itu pas yang pertama kemarin. Nah, dari sini maka baru kita tarik garis. Kalau garisnya ini manual, jadi ya langsung lah dari P, maka ketemu resultan dari titik kecepatan C terhadap B. Jadi misalnya kecepatan yang sama-sama bergerak korelatif, atau bisa dibaca kecepatan C relatif terhadap kecepatan B ya. Berapa di sini ya kita ukur pakai penggaris. Ketemunya kan ini kan nanti dalam milimeter. Nah, kalau kita ukur kan dalam milimeter, kebetulan ini ketemunya adalah 61,25. Ya berarti kita konversi ke meter per sekon. Ya, misalnya kita balik aja di sini kan tadi.
Jadi kita jadikan meter per second. Terus AB berapa? Nah, di sini AB kita ambil dari nilai nih, kita ukur. Ini kita ukur. Kan tadi udah ketemu AB pangkat T, AB pangkat N. Berarti kita ukur nanti di sini. Ketemunya adalah 32,75. Ya, berapa meter per sekon? Ya kita skala, pakai skala yang pada soal tadi ya, skalanya. Terus skalanya ini ya. Kalau ini skala percepatan, kalau ini skala kecepatan. Terus sama AC juga udah ketemu, kita ukur. Ketemunya adalah 22,08 mm, kita skala jadikan 5,3. Kan dalam kenyataannya yang kita butuhkan ini, yang butuhkan kan satuannya ini. Tapi kan kalau kita gambar pakai grafis di sini adalah menggunakan milimeter supaya muat di kertas. Nah, ini sudah ketemu AB, AC, percepatan titik B, percepatan di titik C. Nah, sekarang pertanyaannya tadi kan di sini AC terhadap B. AC terhadap B, lah berarti di sini nanti tanyakan nah, terhadap B di sini. Ya ini kita pindahkan memakai dua penggarisnya taruh di sini, geser, nggak harus rapi, mungkin kertasnya nggak muat atau kurang ya, makanya sebelum kita menggeser harus cari dulu letak yang pas, jadi mungkin supaya nanti ketahuan jaraknya. Nah, di sini kita geser ya, ini kan misalnya ini B di sini, AC, AB di sini ya, AB-nya saya letakkan di sini saja sejajar. AC saya letakkan di sini. Nah, berarti nanti tinggal tarik garis ke sini, ketemunya nilai percepatan A terhadap B. Sini ketemunya adalah 50,42 mm. Nah, nanti baru kita skala menggunakan meter per sekon berdasarkan skala pada soal tadi 12,1 mm. Nah, itu sudah selesai. Jadi pada intinya yang perlu dipahami yang pertama itu adalah arahnya dulu, arah kecepatan sudut dan percepatan sudutnya. Kalau sudah, nah terus konsepnya kalau kecepatan ya berarti kita mengikuti arah kecepatan sudutnya, kalau percepatan ya kita mengikuti percepatan. Nah, terus selanjutnya skala, yang penting kalian bisa menskala. Jadi kalau ditulis dulu dalam milimeter, kalau inci ya dalam inci, kalau meter ya dalam meter, tulis aja di jawaban situ. Nah, itu cara menskala, itu penting juga. Terus selanjutnya adalah cara memindahkan garisnya ini. Nah, misalnya ini V, garis vektor yang VB ini saya pemindahnya harus benar-benar sejajar. Kita gunakan dua penggaris. Kalau tidak kita menggunakan dua penggaris nggak bakal bisa. Nah, kita pindah, ini juga kita pindah. Nah, berarti nanti ketemu ini baru kita ukur hasilnya berapa, baru kita konversi ke meter per sekon berdasarkan skala itu.
saya kira cukup untuk pertemuan yang tugas pertemuan yang kedua nih ya. Tugas yang kedua lah. Nah, nanti selanjutnya mungkin nanti sama konsepnya.